Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahul azim. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita dapat kembali berjumpa di dalam kajian Tazkiyatun Nafs kita yang insya Allah rutin kita ikuti setiap Selasa malam. Semoga kita semua yang senantiasa hadir di dalam kajian ini, termasuk hamba-hamba Allah yang istiqomah di dalam mensucikan hati dan jiwanya, dan mudah-mudahan kita selalu berada di jalan yang hak, istiqomah di jalan yang hak sampai akhir hayat kita insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam dan salat senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'in dan umat Rasulullah hingga akhir zaman. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini bahasan kita adalah berkaitan dengan bab zuhud. Ya, apa itu zuhud? Ya, sering kita mendengar kalimat ini. Ya, Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah menyampaikan, saya mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Ya, jadi kalau kita lihat definisi zuhud ya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ini, kita melihat bahwa intinya bahwa orang-orang yang zuhud itu adalah orang-orang yang ya tidak menghabiskan waktunya ya untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Dan orientasi mereka jelas berarti adalah akhirat gitu ya. Mereka hanya menjadikan kehidupan dunia ini sebagai sarana saja untuk meraih kehidupan akhirat yang baik gitu ya. Nah, definisi zuhud ya, menurut Abu Sulaiman Ad-Darani, beliau mengatakan ya, zuhud adalah anna zuhda fi tarki ma yus'iluka anillah ya. Zuhud adalah meninggalkan berbagai hal yang dapat melalaikan dari mengingat Allah. Ya, kita tahu bahwa dalam kehidupan ini banyak hal-hal yang membuat perhatian kita terpecah, konsentrasi kita terpecah. Ya. Dan karena sifat dunia itu yang memang merupakan fata morgana, maka seringkali kita tertipu ya, oleh indahnya dunia itu. Ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak lagi memprioritaskan persiapan-persiapan akhirat. Tidak lagi menjadi orang yang fokus bagaimana memperbanyak bekal kita untuk akhirat kelak. Dan bahkan kita menjadikan tujuan duniawi itu sebagai segalanya di dalam kehidupan ini. Kalau sudah mengejar tujuan duniawinya, maka lupa ya, akan segala hal-hal yang lainnya. Prioritas-prioritas yang lainnya. Dia tidak memperhatikan lagi kondisi rohaninya, kondisi jiwanya yang kering ya dari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dalam banyak kasus orang-orang yang terus gitu ya dari bangun pagi ya hingga tidur lagi yang ada di pikirannya terus ya pengejaran dunia ya. Ya, terus mencari uang, terus mencari rezeki, terus mencari harta duniawi, terus menumpuk-numpuk harta terus tanpa henti ya. Dia selalu gitu ya, siang malam memikirkan soal dunia gitu ya. Sampai dia hampir tidak pernah
ya membaca Al-Quran, mengikuti kajian gitu ya, lupa dengan ibadah wajib maupun sunnahnya gitu ya, kemudian berhenti dari medan dakwah, medan perjuangan Islam gitu ya, hanya untuk mengejar dunia, maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memang telah dilalaikan karena perkara dunia. Karena itu zuhud itu menjadi sangatlah penting, sahabat sekalian ya. Makanya mudah-mudahan dengan bahasan malam hari ini ya, mudah-mudahan motivasi kita untuk lebih bersikap zuhud lagi dalam kehidupan ini menjadi lebih kuat lagi. Allah SWT berfirman berkaitan dengan zuhud ya, di dalam Al-Quran itu, Quran surat Al-Hadid ayat 23. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan bersedih terhadap apa yang tidak kamu dapatkan, dan supaya kamu jangan terlalu gembira ya, terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya, jadi dalam Al-Quran disebut bahwa ciri-ciri orang yang zuhud itu adalah ya, mereka tidak bersedih ya, terhadap hal-hal yang tidak mereka raih atau hal-hal yang tidak mereka dapatkan dalam kehidupan ini. Juga mereka tidak terlalu bergembira, ya, terlalu meluap-luapkan rasa senangnya ketika mereka mendapatkan karunia yang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka. Ya, dan mereka adalah orang-orang yang tidak pernah menyombongkan diri atau membanggakan diri atas apa-apa yang mereka raih dalam kehidupan ini. Karena sesungguhnya apa yang diraih itu hanyalah dari Allah SWT. Ya, bukan kita yang hebat. Ya, bukan kita yang memang memiliki kapasitas untuk meraih itu semua. Ya, tidak lain semua kesuksesan, semua keberhasilan yang kita dapatkan dalam kehidupan ini tidak lain adalah karunia dari Allah SWT. Ya, memaknai ayat di atas Quran surat Al-Hadid ayat 23 tersebut, Imam Al-Junaid mengatakan ya, bahwa orang yang zuhud tidak menjadi bangga karena punya dunia dan juga tidak merasa sedih karena kehilangan dunia. Ya, jadi biasa aja. Ya, mendapatkan dunia biasa saja, kehilangan dunia biasa saja. Ya, sebaliknya orang yang tidak zuhud ketika mendapatkan dunia girangnya luar biasa gitu ya. Sampai mereka berpesta, berhura-hura untuk merayakan capaian mereka gitu ya. Ya, nah, kalau orang-orang zuhud biasa-biasa aja gitu ya. Dan ketika kehilangan tidak down, ya, tidak frustrasi, ya, tidak merasa sangat hancur gitu ya karena tidak mendapatkan dunia itu ya. Artinya ketika mereka sedang di atas mereka biasa saja, dan ketika mereka di bawah juga mereka biasa saja. Ya, tidak ada perbedaan karena bagi mereka dunia itu memang seperti itu, bagaikan perputaran roda gitu ya. Kadang mereka di atas, kadang mereka di bawah gitu ya. Kadang mereka dalam keadaan lapang, kadang mereka dalam keadaan sempit. Begitulah dunia dipergilirkan gitu ya bagi semua orang. Ya, jadi memang kita harus benar-benar siap gitu ya menghadapi roda dunia ini gitu ya. Artinya kita tidak perlu ya mempertanyakan gitu ya bagaimana cara Allah dalam membagi rezeki bagi hamba-hambanya. Ya, tidak perlu cemburu, hasad dan dengki kepada saudara-saudara kita yang mendapatkan kenikmatan lebih dari Allah SWT. Ya, tidak perlu merasa frustrasi, sedih dan rasanya sulit untuk bangkit ketika kita berada di titik nadir, di titik terbawah dalam kehidupan kita. Ya, karena ya toh gitu ya, setelah seluruh episode kehidupan yang kita jalani, katakanlah sekarang kita usia 40-50 tahun gitu ya. Kalau kita lihat gitu ya, sebagian besar episode dalam kehidupan kita, banyak mudahnya atau banyak susahnya, banyak lapangnya atau banyak dalam kesempitannya. Insya Allah ya, Allah SWT telah menjanjikan gitu ya, bahwa kelapangan dunia itu ya jauh lebih banyak daripada kesulitan dunia gitu. Karena itu kita dalam berbagai kondisi udah kuat ya, biasa-biasa aja gitu. Ya. Nah, inilah orang-orang yang dapat meraih zuhud di dalam kehidupannya. Ya, jadi kehidupan dunia ini tidak membuat mereka terlena, ya sampai mereka lalai terhadap agamanya gitu ya, dan juga tidak membuat mereka ya sampai harus terpuruk ya, sedih terlalu berlebihan ketika mereka kehilangan seluruh dunia yang mereka cita-citakan itu. Ya. Nah, zuhud dalam hadis ya, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi
Ia berkata, ada seorang yang mendatangi Nabi SAW lantas berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan padaku suatu amalan yang apabila aku melakukannya, maka Allah akan mencintaiku dan begitu pula manusia. Rasulullah SAW bersabda, zuhudlah pada dunia, Allah akan mencintaimu. Zuhudlah pada apa yang ada di sisi manusia, maka manusia pun akan mencintaimu. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, jelas gitu ya. Kalau kita lebih mencintai Allah daripada dunia ini, ya zuhud terhadap dunia, maka pasti Allah akan mencintai kita. Dan ketika kita zuhud juga terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, oleh manusia lain, ya artinya kita tidak merasa cemburu, ya kita tidak merasa hasad dengki kepada apa yang mereka inginkan gitu ya, atau kita yang mereka miliki gitu ya. Ya, kemudian tidak merasa bahwa kita lebih berhak dari mereka untuk memiliki hal itu gitu ya. Artinya tidak ada perasaan buruk apapun gitu ya terhadap apapun yang dimiliki orang lain, maka orang pasti akan mencintai kita ya. Ketika kita bersahabat gitu ya dengan teman kita, misalkan orang kaya gitu ya, dia punya segalanya, kita tidak mengharapkan sesuatu dari dia gitu. Ya, bersahabat saja secara tulus gitu ya. Dengan siapapun kita bersahabat, ya kita tidak mengharapkan sesuatu apapun gitu ya. Seringkali kita kan ya merasa gitu ya bahwa orang-orang mendekati kita atau kita mendekati orang-orang karena ada maunya gitu ya. Karena ada niat-niat ya mungkin ingin mendapatkan pertolongan, ingin mendapatkan support, dukungan dan lain-lain gitu ya. Bahkan ingin dimudahkan jalan-jalan untuk meraih gitu ya peluang-peluang duniawi gitu ya. Nah, orang-orang zuhud tidak seperti itu gitu ya. Mereka nggak mau gitu ya apa yang ada di dalam diri teman-temannya gitu ya. Mereka tidak menginginkan hal itu. Ya, mereka tidak menjadi resah dan gelisah gitu ya ketika mereka melihat kawan-kawannya bisa meraih keberhasilan yang sangat luar biasa dalam kehidupannya. Karena mereka sangat yakin bahwa Allah itu maha adil. Ya. Pasti setiap orang akan diberikan karunia oleh Allah SWT, juga pasti akan diberikan ujian-ujian. Dan semua itu sudah ada porsinya masing-masing. Ya. Jadi mereka yakin gitu ya bahwa setiap orang ada tanggung jawabnya, ada hal-hal yang harus mereka pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Ya, kemudian setiap orang juga pasti akan mendapatkan karunia dari Allah SWT, dan bagaimana cara Allah membagikan karunia itu bagaimana Allah saja. Ya, dia menyerahkan urusan itu sepenuhnya, bertawakal kepada Allah SWT. Ya, nah inilah jalan untuk meraih cinta gitu ya dari Allah dan cinta dari manusia lainnya. Jadi ketika kita zuhud, tidak mencintai dunia ini melebihi Allah SWT, ya. Jadi kita lebih cinta kepada Allah SWT dibanding apapun dalam kehidupan ini, dan juga kita tidak menginginkan ya apa yang ada di dalam diri manusia lainnya, ya, maka kita akan dicintai oleh seluruh manusia. Ya. Sepertinya mudah untuk diungkapkan gitu ya, tapi ini suatu perkara yang tidak mudah untuk dipraktekkan, ya, butuh perjuangan gitu ya. Nah, sahabat fillah yang dirahmati Allah SWT, ya, zuhud ini adalah amalan hati. Ya, jadi kita nggak bisa gitu, ya, dengan melihat katakanlah penampilan sederhana seseorang gitu ya, hanya dari situ saja, lalu kita meyakini gitu ya bahwa oh dia orang yang zuhud. Atau dengan melihat kendaraannya, oh sekian tahun nggak ganti-ganti gitu ya, ini berarti dia orang yang zuhud. Nggak juga gitu ya, karena bisa jadi ya orang itu penampilannya sederhana, orang itu penampilannya sangat-sangat ini simpel gitu ya, tapi ternyata nggak zuhud gitu ya, karena yang tahu dia zuhud atau tidak itu sesungguhnya adalah Allah SWT. Karena zuhud adalah amalan hati ya, sehingga yang bisa menilai itu hanya Allah SWT. Karena itu kita tidak bisa menilai status seseorang itu zuhud atau enggak, itu nggak bisa kita hakimi dia, judge dia, itu nggak bisa ya, hanya semata-mata melihat dari penampilan luar. Ya, Abu Sulaiman menyatakan, janganlah engkau mempersaksikan seorang pun dengan zuhud. Ya, karena zuhud itu sebetulnya adalah amalan hati. Ya, kita tidak tahu ya, orang itu penampilannya katakanlah sederhana seperti yang tadi disampaikan. Ya, tapi ternyata gitu ya, orientasinya betul-betul dunia sebetulnya. Dan bisa jadi dia berpenampilan sederhana hanya untuk membohongi orang lain gitu. Ya, nih lihat saya zuhud nih katanya seperti itu. Ya, biar orang-orang semua percaya sama dia. Ya, nah tapi Allah Maha tahu ya apa yang ada di dalam hati kita. Ya, setiap lintasan hati kita Allah Maha tahu gitu. Apakah zuhud itu memang betul-betul sebagai jalan hidup seseorang, ya, memang betul-betul menjadi
isi hati seseorang gitu ya, bahwa dia orientasinya betul-betul akhirat gitu ya, dan betul-betul hanya menjadikan dunia ini hanya sebagai wasilah sarana untuk meraih akhirat gitu ya. Atau betul-betul dia menjadi orang yang memang orientasinya hanyalah dunia sebetulnya ya, jadi agama gitu ya, penampilan semuanya hanya jadi kamuflase ya, hanya jadi cara untuk meraih simpati dari orang lain gitu ya. Ya, jadi perkara zuhud adalah perkara hati gitu ya. Nah, berikutnya sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, zuhud terhadap dunia ya. Kita ambil sekarang dari Quran surah Ghafir ya. Ayat 38 sampai 39 ya. Wa qala allazi amana ya qaumi mittabi'uni ahdikum sabilar rasad ya qaumi innama hazil hayatud dunya mata'u wa innal akhirata hiya darul qaror ya. Orang yang beriman itu berkata, hai kaumku, ikutilah aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal ya. Nah, ini Allah SWT ya memperingatkan orang-orang beriman ya, bahwa dunia ini hanyalah kesenangan yang bersifat fana atau sementara. Sesungguhnya akhirat itu adalah negeri yang kekal. Ya, benar sekali ini. Ya, kita harus mengakui kebenaran hakiki ini. Ya, berapa rata-rata usia kita hidup di dunia ini? 60, 50, 70, 80, 90. Sudah kita saksikan di tengah-tengah kita ada teman-teman kita yang seangkatan wafat mendahului kita. Ya, bahkan ada yang jauh di bawah kita usianya pun wafat gitu ya. Ya, betapa singkatnya umur dunia gitu ya. Ya. Bandingkan dengan akhirat gitu ya. Ya, sehari di akhirat ya itu diibaratkan sama dengan 1000 tahun di dunia, Masya Allah. Ya, dan akhirat itu tidak bertepi, ya, tidak ada ujungnya. Dia adalah kampung yang bersifat kekal abadi selamanya. Ya. Di akhirat kita tidak akan mati, baik di surga maupun di neraka. Ya, bagi yang di neraka, ya, setelah disiksa akan dihidupkan kembali. Ya, kemudian disiksa lagi, seterusnya seperti itu kekal. Ya. Di surga juga seperti itu. Kita tidak menikmati ya kenikmatan-kenikmatan, fasilitas-fasilitas di surga hanya sehari 2 hari, tapi terus abadi selamanya, selama-lamanya, tidak ada batasan waktu untuk berada di sana. Ya. Karena itu, kalau kita hanya membela dunia yang hanya 40-50 tahun ini, gitu ya, kemudian mengorbankan akhirat yang abadi kekal selamanya, inilah orang-orang yang betul-betul merugi. Ya, karena itu orang yang mencintai dunia ini daripada akhirat ini adalah orang-orang yang sangat rugi. Ini adalah orang-orang yang sedang tertipu oleh dunia. Ya, menjadikan indikator suksesnya adalah dunia saja, gitu ya. Bahwa dia sudah menaklukkan dunia, ya, dia sudah memiliki harta seabrek-abrek gitu ya. Dia sudah mempersiapkan warisan yang banyak gitu ya untuk seluruh anggota keluarganya gitu ya. Kemudian dia sudah membangun rumah-rumah yang megah, kendaraan-kendaraan mewah gitu ya. Waktunya ya 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari dihabiskan totalitas untuk dunia saja gitu ya. Tidak ada waktu untuk mengikuti kajian, tidak ada waktu untuk memperbaiki diri, tidak ada waktu untuk takarub ilallah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada waktu untuk ya berjuang di dalam dakwah, ya, berjuang di dalam menegakkan Islam di seluruh dunia gitu ya. Maka inilah orang-orang yang sebetulnya sangat-sangat merugi dalam kehidupan ini. Ya, karena mereka sudah salah orientasi, ya, salah di dalam melihat mana yang lebih utama gitu ya, seperti itu. Dan Allah sebetulnya sediakan dunia ini, gitu ya, itu hanya untuk ya mempersiapkan diri kita menghadapi kampung akhirat. Ya, ya mudah-mudahan jadi bahan renungan. Ya. Dan kita tahu bahwa orang kafir, ya, itu lebih memilih dunia daripada akhirat. Kenapa mereka demikian? Karena mereka tidak tahu, atau karena mereka bodoh, ya, atau karena mereka memang betul-betul ya tertipu oleh dunia itu, ya, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'la ayat 16-17. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, tapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi.
Ya, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Ya, nah inilah ya penegasan Allah Subhanahu wa taala ya agar kita tidak mengikuti milah jalan orang-orang kafir di mana mereka lebih memilih kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat yang lebih baik dan lebih kekal. Kehidupan yang dunia yang penuh dengan fata morgana ini, tipuan ini ya, dan penuh dengan ya tipuan-tipuan ini gitu ya, mereka lebih pilih daripada kampung akhirat yang baik ya, yang kekal abadi, yang menjadi tempat terbaik ya di akhir kehidupan kita. Ya, nah kita jangan sampai ya menjadi orang-orang yang seperti ini gitu ya, lebih memilih ya indahnya dunia ini daripada indahnya kampung akhirat nanti. Dan digambarkan oleh Nabi SAW bahwa dunia itu bagaikan setetes air laut. Ya. Ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, ya, tidaklah dunia ini dibanding akhirat, melainkan seperti jari ya, salah seorang dari kalian ya, yang dicelup, ya, kemudian Yahya berisyarat dengan jari telunjuk di lautan, ya, dicelup begitu ya. Ya, maka perhatikanlah gitu ya. Apa yang dibawa setelah dia mencelupkan jari itu, dia angkat jarinya, ya, maka perhatikanlah apa yang dibawa. Hadis riwayat Muslim nomor 2856. Ya, jadi lautan luas itu, ya, itulah akhirat. Ya, dan air yang menempel di jari kita, ya, kemudian kita tarik, ya, tangan kita ke atas lalu menetes, ya, air yang ada di jari, itulah dunia. Ya, itulah perbandingannya. Ya, Masya Allah ya, sangat jauh sekali ya, samudra luas gitu ya, dengan air yang begitu banyaknya, melimpah ruah gitu ya, menutupi ya 1/3 atau 2/3 bumi gitu ya, air itu ya, sangat banyak gitu ya. Ya, dan kita lebih memilih setetes yang ada di jari kita. Ya, ya, artinya kampung dunia dengan kampung akhirat itu digambarkan ya oleh Rasulullah SAW itu sangatlah jauh gitu ya. Ya, pantesan gitu ya. Para sahabat salafus soleh, sabiquna awalun, generasi awal Islam ini, mereka lebih memilih ya membaktikan, mengkontribusikan dirinya di dalam medan perjuangan Islam gitu, daripada medan perjuangan mengejar duniawi semata. Ya, oke lah gitu ya, di saat tidak ada peperangan yang harus mereka hadapi, tugas dakwah yang harus mereka jalani, mereka seperti orang normal, mereka berdagang di pasar. Ya, mereka bermuamalah, mereka berjualan, tetapi obrolan mereka setiap saat adalah kapan kita berdakwah lagi, kapan kita ekspedisi lagi gitu ya, kapan kita akan memerangi orang-orang kafir gitu kan, ya, kapan kita akan ekspansi Islam ini supaya lebih luas lagi, ya, bagaimana caranya agar semakin banyak kaum muslimin yang tercerah, masyarakat dunia yang tercerahkan dengan Islam. Ya. Obrolannya seperti itu, ya. Dan mereka rajin berkumpul gitu ya untuk belajar, ya, menghafalkan Al-Qur'an dan lain-lain. Ya, mengkaji Islam dan lain-lain, ya. Jadi tidak seperti generasi yang kita lihat ya. Ya, seperti di saat sekarang ini gitu ya, yang betul-betul seperti tidak ada kepeduliannya sama sekali terhadap agama. Mereka lebih semangat gitu ya, katakanlah menuntut ilmu-ilmu duniawi dibanding mendalami ilmu-ilmu keagamaan gitu ya. Ya, mereka lebih semangat menghabiskan waktunya gitu ya di kantor untuk bekerja saja gitu ya. Ya, dan merasa itu sudah habis di situ waktunya, lalu tidak ada waktu untuk belajar agama, tidak ada waktu untuk duduk bersama di dalam kajian-kajian Islam gitu ya. Nah, inilah orang-orang yang betul-betul ya sedang tertipu ya dengan dunia gitu ya, sampai tidak ada waktu gitu ya untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini harus kita renungkan gitu ya. Apakah kita akan menjadi orang yang lebih membela air setetes yang ada di jari tangan kita itu ya daripada samudra luas yang Masya Allah telah Allah siapkan ya, yaitu kampung surga jannah yang telah Allah siapkan untuk orang-orang yang betul-betul totalitas gitu ya di dalam menggunakan seluruh potensi dalam kehidupannya gitu ya untuk menegakkan al-Islam di dalam kehidupannya. Ya, untuk menegakkan syariat Allah di dalam kehidupannya. Ya, nah inilah hakikat zuhud yang benar-benar harus kita perhatikan, sahabat sekalian. Ya. Ya, bahkan dalam hadis yang lain gitu ya,
disebutkan bahwa dunia ini tak bernilai lebih dari sayap nyamuk. Ya, Masya Allah ya. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, seandainya harga dunia itu di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk, tentu Allah tidak mau memberi orang-orang kafir walaupun hanya seteguk air. Hadis riwayat Tirmizi ya. Dan Sahih Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Ya, jadi sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ya bagi Allah Subhanahu wa taala ya harga dunia ini tuh tak sebanding dengan sayap nyamuk ya. Dibandingkan dengan sayap nyamuk aja nggak sebanding. Bayangkan gitu arti dunia ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti apa gitu ya? Berarti kita harus betul-betul gitu ya mewaspadai ya, tipuan-tipuan duniawi ini dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai itu yang dibela-belain gitu ya. Nah, ternyata nanti pas kita sakratul maut ya, kita akan menyesali seluruh waktu dalam kehidupan kita yang telah kita habiskan itu untuk apa? Ya, apakah betul-betul untuk mendekatkan diri pada Allah ya, untuk mengkaji, mempelajari Islam dan melakukan perbaikan diri dan keluarga kita gitu ya, secara ya lebih baik lagi gitu ya. Ya, karena diri kita ini banyak kekurangannya. Ya, diri kita ini banyak hal-hal yang perlu diluruskan ya. Hati kita masih kotor, ya, hati kita masih penuh hasad dan dengki kepada yang lainnya. Ya, hati kita masih diliputi cinta akan dunia, dari bangun sampai tidur lagi yang dipikirin hanya uang, 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 terus saja seperti itu gitu ya. Ya, tidak ada yang lain yang ada di pikiran kita selain urusan duniawi gitu ya. Ya, tidak mau bekerja, berkontribusi gitu ya untuk dakwah Islam gitu ya. Tidak mau menggunakan hartanya di jalan Allah. Ya, ini adalah ya perkara-perkara yang menjadikan kita betul-betul gitu ya orientasinya menjadi sangat duniawi dalam kehidupan ini. Ya, padahal bagi Allah Subhanahu wa taala ya dunia ini ya tidak lebih ya tidak sebanding dengan sayap nyamuk, Masya Allah ya. Ciptaan Allah itu banyak ya, dan Allah membandingkannya dengan sayap nyamuk ya, seperti itu ya. Bagaimana dengan ciptaan Allah yang lebih besar lagi gitu ya, seperti itu ya. Bicara bumi, bicara alam semesta, planet gitu ya, matahari, bulan, Masya Allah gitu ya. Ini ya dunia itu hanya dibandingkan sebanding aja enggak gitu dengan sayap nyamuk bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti itu. Dan hadis ini hadis sahih. Nah, namun demikian sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, dunia ini tidak tercela secara mutlak ya. Ya, jadi ada juga nilai dunia itu gitu ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mendengar seseorang terus mencela-cela dunia gitu ya. Lantas beliau mengatakan, dunia adalah negeri yang baik bagi orang-orang yang memanfaatkannya dengan baik. Dunia pun negeri-negeri keselamatan bagi orang yang memahaminya. Dunia juga adalah negeri ghani yang berkecukupan bagi orang yang menjadikan dunia itu sebagai bekal akhirat. Oleh karena itu Ibnu Rajab mengatakan dunia ini tidak tercela secara mutlak. Inilah yang dimaksud oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, bahwa dunia bisa jadi terpuji bagi siapa saja yang menjadikan dunia sebagai bekal untuk beramal soleh. Dunia itu jadi tercela jika dunia tersebut tidak ditujukan untuk mencari ridha Allah dan beramal soleh. Ya, jadi banyak gitu ya orang-orang yang dititipkan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijadikannya titipan Allah Subhanahu wa taala ini sebagai jalan untuk meraih akhiratnya. Ya, diberikan kelebihan rezeki, ya, dia menyumbang untuk rumah Quran, ya, dia mendukung saf-saf dakwah, ya, beliau mendukung kajian-kajian Islam, ya, beliau dengan dana yang dia miliki gitu ya, dia membeli peralatan-peralatan ya untuk streaming kah gitu ya, kamera-kamera video yang baik gitu ya, supaya proses kajian itu bisa berjalan lebih baik gitu ya. Mereka berinvestasi menggunakan uangnya gitu ya untuk melakukan safar gitu ya, mendatangi gurunya di luar kota misalkan seperti itu ya, untuk berdiskusi lebih lanjut berkaitan dengan agama gitu ya. Kemudian mereka juga ya banyak membantu saudara-saudaranya gitu ya, termasuk sekarang misalkan gitu ya. Apakah kita punya kepedulian tidak terhadap masalah Palestina gitu ya? Ya, orang-orang yang mencintai kaum muslimin, mencintai Islam, pasti mereka akan menggunakan dana-dana yang mereka punya untuk ya membantu saudara-saudaranya yang saat ini sedang luar biasa mengalami genosida di Palestina gitu ya. Ya, apakah kita cuek gitu ya dengan kondisi saudara-saudara kita itu di sana?
Karena barang siapa yang cuek terhadap kezaliman gitu ya, maka bersiap-siap gitu ya, di masa depan gitu ya, dia akan mengalami ya kezaliman juga gitu ya. Artinya kita ya tidak boleh membiarkan ada kezaliman berlangsung di depan mata kita, kita biarkan gitu ya. Ya, karena bisa jadi kezaliman itu kelak akan menghampiri kita juga. Ya. Jadi, mumpung kita masih bisa memotong akarnya gitu ya, kita potong dari sejak hari ini, gitu ya. Jadi harta di tangan orang-orang yang orientasinya akhirat itu akan terasa manfaatnya, ya, bagi seluruh kaum muslimin, bagi Islam, gitu ya. Ya, bahkan dihabiskannya sebagian seluruh hartanya, ya, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah mengapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, ketika ekspedisi perang Tabuk, beliau menyumbangkan seluruh hartanya. Ya, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyumbangkan separuh dari hartanya, gitu ya. Ya, bagi mereka harta itu hanyalah titipan aja, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan mereka ingin harta itu ya akan menolong mereka kelak di akhirat. Nah, harusnya kita pun demikian. Ya, menjadikan harta sebagai apa? Sebagai sarana gitu ya untuk meraih kemuliaan akhirat. Ya, jadi dunia tidak tercela secara mutlak, ya. Bagi sahabat sekalian yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kelebihan rezeki gitu ya, diberikan karunia yang lebih daripada yang lain gitu ya. Ayo gitu ya, kita gunakan gitu ya untuk memperbanyak bekal di akhirat nanti. Ya, dan zuhud itu bukan berarti tidak punya harta, bukan, ya. Kekayaan dan harta yang dimiliki itu bukan menjadi standar zuhud. Ya, orang bisa menjadi zuhud sekalipun Allah memberikan banyak kekayaan padanya. Ya, kita tidak memungkiri bahwa ada para nabi Allah yang diberi kerajaan, ya, seperti Nabi Yusuf, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, mereka adalah manusia-manusia yang sangat zuhud gitu ya, seperti yang diabadikan di dalam Quran surat Shad ayat 17 ya. Wazkur abdana Dawud zal aidi innahu awwab. Ingatlah hambaku Daud ya alaihissalam, pemilik kekuatan dalam melakukan ketaatan. Sesungguhnya beliau adalah awwab, ya, orang yang suka kembali kepada Allah. Ya, orang yang tidak menjadikan kerajaannya gitu ya menjadi hal yang melenakannya dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia lebih mencintai Allah Subhanahu Wa Taala daripada perkara apapun ya di dalam kehidupannya. Ya, demikian pula Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau ditawari gitu ya kerajaan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, tapi beliau lebih memilih hanya untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala saja. Ya, makanya ketika beliau memimpin kaum muslimin ya membentuk masyarakat Islami pertama gitu ya di atas muka bumi ini, maka di situ kita tidak melihat gitu ya gaya beliau seperti seorang raja, layaknya raja gitu ya. Kita tidak melihat singgasana beliau yang terbuat dari emas, rumah gedung beliau yang besar bagaikan istana raja-raja Persia seperti itu atau Romawi, tidak gitu ya. Rasulullah memimpin dari rumah beliau yang sangat sederhana, ya, dari masjid beliau, Masjid Nabawi gitu ya. Beliau tidak memiliki kerajaan seperti pada umumnya bentuk kerajaan gitu, seperti itu. Beliau memilih kesederhanaan, ya, beliau tidak tampil bak seorang raja yang berkilau seperti itu, ya, yang hartanya luar biasa banyaknya gitu ya. Bahkan Rasulullah lebih banyak ya berpuasa, lebih banyak menahan diri dari lapar gitu ya. Ya, pernah selama 3 bulan gitu ya Rasulullah SAW dan istrinya itu hanya minum air dan kurma saja, ya, tidak makan yang lain gitu ya. Masya Allah. Ya, sampai beliau menggunakan ya tali yang diikat dengan menggunakan batu di perutnya gitu ya. Masya Allah. Ya, inilah teladan kita di dalam kezuhudan gitu ya. Jadi ya meskipun kita melihat gitu ya peluang untuk menjadi orang-orang bergaya hidup mewah itu ada gitu ya, tapi Rasulullah dan para sahabat salafus saleh ya tidak memilih hal demikian seperti itu. Ya, dan juga ya seandainya gitu ya memang kita diberi kekayaan gitu ya, ya tidak masalah gitu ya, kita bisa barangkali apa namanya ya memiliki mobil yang cukup baik gitu ya untuk kita bisa safar keluar kota ya, mobil yang handal gitu ya, ya barangkali merek-merek yang tidak murah gitu ya, tapi semua itu digunakan untuk apa gitu ya. Ya, salah satunya adalah untuk silaturahim, untuk dakwah, untuk menuntut ilmu, jadinya berkah gitu ya.
Ya, bahkan mobil itu bisa mengangkut gitu ya sahabat-sahabatnya untuk sama-sama menuntut ilmu, keluarganya untuk belajar. Itu bagus banget itu. Ya, daripada mobil yang hanya dipakai untuk apa? Untuk berhura-hura, jalan-jalan doang gitu ya. Ya, untuk ya traveling nggak jelas gitu ya, hanya untuk memuaskan nafsu jalan-jalannya saja gitu ya. Ya tentu tidak tidak begitu baik dibanding ya mobil yang memang dipakai untuk ya melakukan aktivitas-aktivitas yang menjadi bekal kita untuk akhirat nanti. Ya, jadi silahkan gitu ya. Kezuhudan tidak dinilai dari sedikit atau banyaknya harta, tetapi apakah orientasi kita gitu ya dunia atau akhirat. Ya, selama orientasi kita akhirat, meskipun Allah titipkan banyak harta, ya nggak masalah gitu. Karena kita yakin bahwa orang-orang yang orientasinya akhirat ketika diberi banyak harta, ya pasti harta itu akan banyak dihabiskan untuk hal-hal yang bermanfaat di jalan Allah, insya Allah. Ya. Baik. Nah, terakhir saya akan menyampaikan apa-apa saja berarti yang harus kita wujudkan di dalam hati kita agar kita betul-betul bisa menjadi orang yang zuhud. Ya. Ya, yang pertama, ya, marilah kita mulai hari ini gitu ya, memandang bahwa apa yang ada di sisi Allah gitu ya, itu lebih utama daripada apa yang ada di tangan kita. Ya. Artinya ya keriduan Allah, kasih sayang Allah gitu ya. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, jannah yang Allah janjikan kepada kita itu jauh lebih utama daripada hal-hal yang ada di tangan kita saat ini. Ya, inilah cara untuk menjadi zuhud yang pertama. Ya, bahwa apa yang ada di sisi Allah itu kita pandang jauh lebih baik daripada apa yang kita punya saat sekarang ini. Ya. Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan zuhud terhadap dunia bukan berarti mengharamkan yang halal ya, dan bukan juga menyia-nyiakan harta. Akan tetapi zuhud terhadap dunia adalah engkau begitu yakin terhadap apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Ya, zuhud juga berarti ketika engkau tertimpa musibah, ya, engkau lebih mengharap pahala ya dari musibah tersebut daripada kembalinya dunia yang hilang itu lagi kepadamu. Masya Allah. Ya. Jadi ini orang yang zuhud itu seperti itu. Ya. Abu Dzar radhiyallahu anhu sahabat Rasulullah mengatakan seperti itu. Ya. Jadi orang yang zuhud itu ya, lebih menginginkan apa yang ada di tangan Allah ya, daripada yang ada di tangannya dia sendiri. Ya. Dan ketika ditimpa musibah, dia lebih memilih pahala atas kesabarannya dalam menghadapi musibah itu daripada berharap ya, apa yang hilang dari dirinya itu kembali. Ya, kebayang nggak gitu ya? Sepertinya mudah gitu ya untuk diungkapkan, tapi tidak mudah untuk dipraktekkan. Ya, kebayang misalkan yang sederhana ini, kita baru beli motor nih, ya, baru beli nih, belinya susah payah nih, gitu ya. Ya, nggak kredit sih, cash gitu kan. Ya, kita bawa nih, ya ke masjid misalkan, ya, kita sholat, ternyata pulang sholat hilang tuh motor. Ya, ya, respon dari semua orang sebagian besar pasti apa? Ya menyesalkan itu terjadi. Aduh, kenapa bawa motor ke masjid? Pokoknya segala macam. Dan sangat ingin gitu ya agar motor itu kembali gitu ya. Tapi orang-orang yang zuhud ya, mereka ya qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, dan mereka bersabar terhadap kejadian yang baru menimpa mereka. Ya, dan mereka ingin dengan kesabarannya itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada mereka. Ya, dengan santainya mereka mengatakan Allah Maha Kaya. Ya, insya Allah nanti kita bisa beli lagi. Ya, seperti itu. Ya, jadi sabar gitu ya dalam menghadapi. Ketika diberi rasa sakit ya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ya dinikmati aja. Mudah-mudahan sakit ini bisa menjadi penggugur dosa. Ya, toh dalam hidup ini saya lebih banyak sehatnya daripada sakitnya. Gitu ya. Mudah-mudahan kesabaran ini mendapatkan ganjaran pahala terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak menghabiskan waktu sakitnya untuk apa? Untuk mengeluh, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa ya Allah itu tidak adil, kenapa kok saya yang sakit, kenapa bukan orang lain yang selalu berbuat dosa yang sakit. Ya, enggak seperti itu gitu, ya. Jadi inilah orang-orang yang zuhud gitu. Orang-orang yang ridho dengan apapun yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hasan Al-Basri mengatakan, yang menunjukkan lemahnya keyakinanmu, apa yang ada di sisimu berupa harta dan lainnya, lebih engkau harap dari apa yang ada di sisi Allah. Gitu ya. Jadi
ini menunjukkan bahwa lemahnya jiwa dan hati seseorang adalah apa? Bahwa apa yang ada di tangannya, gitu ya, yaitu berupa harta dan lainnya, itu lebih diharapkan gitu ya daripada ridho Allah Subhanahu wa taala, daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala, daripada jannah yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala padanya nanti. Ya, jadi sahabat filah, seandainya lah gitu ya Allah uji kita. Ya, dengan kesulitan-kesulitan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, ya kesulitan, ya kesakitan, ya macam-macam ujian gitu ya. Ya, maka harapkanlah gitu ya balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran kita gitu. Ya. Jadilah orang-orang yang siap menerima apapun yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Jangan menjadi orang yang menggerutu, mengeluh. Ya, media sosialnya, FB-nya, IG-nya penuh dengan keluhan-keluhan, curhatan-curhatan gitu ya. Ya, betapa malangnya hidup saya, betapa sulitnya hidup saya gitu ya. Ada yang baru kenal sama orang langsung gitu ya, mengemis gitu ya, minta tolong gitu ya, seperti itu. Ya, tidak perlu gitu ya. Kita harus bersabar dengan kondisi-kondisi yang kita hadapi gitu ya. Seperti itu. Ya, insya Allah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk bisa menjadi zuhud ya, bila tertimpa musibah, ia memilih pahala atas kesabarannya daripada apa yang hilang itu kembali padanya. Nah, ini udah disampaikan tadi. Ya, jadi ya dia lebih memilih pahalanya ya daripada hal itu kembali kepada dirinya. Ya, seperti itu. Ya, makanya orang yang tertimpa musibah, ya ada doanya gitu ya. Ya, Allahumma qsim lana min khosyatika ma yahulu bihi bainanna wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Ya Allah, curahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang menghalangi kami dari bermaksiat kepadamu, dan ketaatan kepadamu yang mengantarkan kami kepada surgamu. Dan curahkanlah rasa yakin yang dapat meringankan berbagai musibah di dunia. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3502. Ya. Ya. Jadi berdoanya seperti itu. Ya. Jadi ketika menghadapi musibah-musibah itu, ya kita yakin, gitu ya, bahwa musibah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita yakin bahwa dengan kesabaran, ya, yang kita tunjukkan dalam menghadapi musibah itu, gitu ya. Ya itulah yang akan ya mendatangkan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Itulah yang akan mendatangkan rasa cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua gitu ya. Jadi itu yang kedua. Ya, jadi ujian bagi orang-orang zuhud itu musibah. Ya, benar nggak nih zuhudnya? Ya, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Ya. Begitu juga dengan orang beriman kan, imannya akan diuji ya. Jangan mengaku beriman kalau belum mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang ketiga cara untuk menjadi zuhud adalah dipuji atau dicela dalam kebenaran rasanya sama saja. Ya. Jadi mau dipuji atau dicela ya dalam kebenaran gitu ya, rasanya sama saja. Karena apa? Karena orang yang zuhud itu mengharap ridho Allah, bukan mengharap pujian manusia. Ya, jadi dipuji tidak akan membuat dia melambung, ya, apalagi menjadi sombong, nauzubillah min zalik. Ya, dicela tidak akan merasa membuat dia sedih, terpuruk, frustrasi, merasa jatuh, enggak. Ya, biasa aja. Ya. Jadi karena inti dari kemuliaan itu ya, adalah kemuliaan yang ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya. Manusia tidak tahu kita gitu ya. Tidak tahu hakikat kita seperti apa gitu. Hanya Allah yang Maha tahu gitu ya. Artinya kita nggak usah ketika dipuji merasa melambung gitu ya. Kan kita tahu gitu ya, wah kayaknya kita nggak layak untuk pujian itu gitu ya. Terlalu tinggi orang memuji ya. Allah Maha tahu aib-aib saya gitu kan, seperti itu. Ya, perasaan kita harus kayak gitu. Ya, dicela gitu kan, nggak usah juga terlalu ini gitu ya. Ya Allah gitu, mudah-mudahan saya tidak seburuk yang mereka celakan gitu ya. Dan kalau memang benar celaan mereka, ya udah, mudah-mudahan itu menjadi sarana saya untuk memperbaiki diri. Ya, jadi begitu aja, simple gitu ya. Jadi nggak usah stres gitu ya oleh penilaian orang. Gitu ya. Jadi bagi kita itu rasanya sama aja. Berarti orang zuhud itu tidak mudah sakit hati ya? Iya benar. Ya,
tidak mudah sakit hati. Ya. Jadi atas perlakuan orang-orang itu tidak pernah merasa down gitu ya, patah semangat, sakit hati, enggak gitu. Mereka biasa aja menghadapi itu semua. Ya, karena yang paling kita khawatirkan dalam kehidupan ini adalah ya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala sudah benci kita, kelar hidup kita. Ya, nggak ada lagi artinya kehidupan kita. Ya, yang utama itu adalah mendapatkan kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling terpenting dalam kehidupan kita. Ya, kalau dari manusia itu ya sangat-sangat relatif gitu ya, sangat-sangat relatif. Kita tidak tahu apakah pujian mereka gitu ya, celaan mereka, apakah itu betul-betul objektif atau tidak melihat diri kita. Ya, tapi ya penilaian dari Allah Subhanahu wa taala insya Allah ya itu sangatlah objektif gitu ya, itu sangatlah adil gitu ya, dan kita khawatir gitu ya kalau Allah Subhanahu wa taala ternyata ya tidak menyukai gitu ya akhlak kita, tidak menyukai sikap-sikap kita dalam kehidupan ini, ya membenci gitu ya kepalsuan-kepalsuan kita dalam kehidupan ini. Nah itu ya. Jadi sebagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, rasa yakin adalah seseorang tidak mencari ridho manusia, ya, tapi malah justru mendatangkan murka Allah. Allah sungguh memuji orang yang berjuang di jalan Allah. Mereka sama sekali tidaklah takut pada celaan manusia, gitu ya. Karena di zaman para sahabat itu, ya, ketika kita berjuang di jalan Allah banyak sekali yang mencelanya, ya, dan itu banyak terjadi pula di zaman sekarang ini. Orang-orang yang hijrah, yang berusaha untuk menapaki jalan kebaikan dalam kehidupannya, yang tadinya katakanlah tidak pernah sholat, sekarang jadi rajin sholat, yang tadinya tidak pernah ikut ngaji, sekarang ikut ngaji, yang tidak pernah hadir kajian, ikut kajian. Banyak sekali orang-orang dari komunitas mereka yang tadinya komunitas yang buruk gitu ya, mencela gitu ya. Wah, kamu sekarang udah sok alim ya, sok bersih ya. Nah, celaan-celaan seperti ini kadang-kadang membuat orang tuh ciut ya, yang hijrah itu merasa, aduh, gitu ya, nggak enak nih sama kawan-kawan yang lama nih, yang senantiasa dulu menjadi teman untuk berbuat maksiat gitu ya. Sebetulnya nggak perlu gitu ya kita merasa kayak gitu ya. Go ahead gitu ya, terus gitu ya, jalani perubahan gitu ya, ikhlas hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan perhatikan celaan orang-orang yang suka mencela gitu ya. Ya, selama kita menempuh jalan kebenaran, lanjutkan gitu ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, tidak terlalu sedih atas kegagalan, ya, dan tidak terlalu senang pula atas keberhasilan yang kita peroleh. Ya, Wahid bin Al-Warad mengatakan, zuhud terhadap dunia adalah seseorang tidak berputus asa terhadap sesuatu yang luput darinya, ya, dan tidak pula begitu berbangga atau terlalu senang dengan nikmat atau kemudahan yang ia peroleh. Ya, jadi jelas ini ya, tadi sudah disampaikan di awal dengan begitu gamblang gitu ya. Jadi tidak terlalu senang atas keberhasilan yang kita dapatkan, ya, dan juga tidak terlalu bersedih ketika kehilangan sesuatu. Ya, kita hidup di atas muka bumi ini tuh untuk apa? Untuk mengikuti ya takdir-takdir Allah dari waktu ke waktu gitu ya. Ya, episode-episode dalam kehidupan kita ini semuanya adalah rangkaian-rangkaian takdir Allah yang harus kita hadapi dengan sabar gitu ya. Ya, sabar ketika sukses, tidak larut dalam kegembiraan berlebihan, sabar ketika jatuh gitu ya, tidak larut di dalam kegagalan gitu ya, seperti itu. Ya, cepatlah bangkit kalau gagal, janganlah bersedih ya atas kegagalan ya, karena semua orang di dalam kehidupan ini ya, saya rasa tidak ada yang tidak pernah gagal gitu ya, semua merasakan. Ya, bahkan ya kegagalan dan keberhasilan kadang-kadang itu seringkali adalah satu paket gitu ya. Makanya dikatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, bersama kesulitan akan ada kemudahan, bersama kesulitan akan ada kemudahan gitu ya. Jadi kita dalam kehidupan ini tuh ya cukuplah berdoa, ya, berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, lalu nikmatilah gitu ya semua takdir-takdir yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang terjadi, itulah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah berusaha, kita sudah mengupayakannya, kita sudah berharap pada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ya ternyata hasilnya seperti itu gitu ya, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka harus siap. Ya, kalau sesuai dengan apa yang diharapkan, kita harus bersyukur gitu ya. Dan jangan lupa gitu ya untuk ya banyak-banyak menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita itu atas kemenangan, atas keberhasilan dalam kehidupan ini ya, untuk digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat ya.
Nah, terakhir kita akan membacakan gitu ya, bagaimana tips untuk menjadi orang zuhud ya, yang datang dari seorang tabi'in yaitu Hasan Al-Basri ya. Beliau mengatakan seperti ini ya. Aku yakin bahwa rezekiku tidak akan diambil orang lain, sehingga hatiku tenang dalam mencarinya. Nah, ini prinsip pertama. Ya, percayalah ya, dalam kehidupan ini rezeki itu nggak akan ketukar, nggak akan tertukar. Ya, jadi nggak usah gitu ya mencari rezeki dengan cara-cara yang haram gitu ya, menghalalkan segala cara, nggak usah. Rugi kita, itu namanya menggadaikan akhirat untuk dunia yang cetek ini, yang sangat fana ini, fata morgana ini. Ya, jadi jangan menghalalkan segala cara, menjatuhkan orang lain ya hanya untuk mencari rezeki gitu ya. Jadi ini ya prinsip pertama dari Hasan Al-Basri. Aku yakin bahwa rezekiku tidak akan diambil orang lain, sehingga hatiku tenang dalam mencarinya. Ya, tenang aja gitu ya, nggak akan tertukar. Ya. Kemudian yang kedua, prinsip beliau, ya, aku yakin bahwa amalku tidak akan diwakilkan kepada orang lain, sehingga aku sendiri yang akan sibuk menjalankannya. Gitu ya. Jangan berharap dalam kehidupan ini gitu ya, bahwa amal-amal kebaikan kita itu akan diwakili oleh orang lain. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan beramal? Ya, kalau bukan kita yang membaca Al-Quran untuk kita, apakah kita akan menunggu orang lain membacakan Quran untuk kita saat kita sekarat nanti? Ya, kita sering lihat di rumah sakit itu, ketika ada pasien yang sekarat di ICU atau di ruang-ruang perawatan, keluarganya membacakan Al-Quran sambil menangis gitu ya, berharap pasien ini sembuh kembali gitu ya. Ya, kenapa tidak pas kita sehat saja gitu kita membaca Al-Quran itu sendiri? Ya, seperti itu. Ya. Kenapa tidak kita bangun malam untuk tahajud, sholat malam gitu ya? Menegakkan sholat berjamaah di subuh pagi-pagi keluar dari rumah gitu ya? Kenapa tidak melakukan itu? Ya. Apa kita berharap akan diwakili oleh orang lain gitu ya? Seperti itu. Kalau kita ada rezeki untuk berangkat umroh dan haji, kenapa kita nggak berangkat sekarang? Ya, kenapa harus menunda-nunda gitu ya? Utang udah nggak ada gitu ya, semua udah terbayar lunas gitu ya. Ya tinggal berangkat umroh, berangkat haji gitu ya. Kenapa nggak dia prioritaskan sekarang? Apa nunggu kita wafat lalu diwakili nanti oleh anak cucu kita untuk berangkat hajinya gitu ya? Ya, ini prinsip kedua. Aku yakin bahwa amalku tidak akan diwakilkan kepada orang lain, sehingga aku sendiri yang akan sibuk menjalankannya. Lagi pula waktu yang kita dapatkan dalam hidup ini, kelak semua harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Apakah waktu ini dihabiskan untuk ibadah atau enggak gitu ya. Kemudian yang ketiga, aku yakin bahwa Allah selalu mengawasi diriku, hingga aku malu untuk melakukan maksiat. Ya, Masya Allah. Ya, ini suatu prinsip yang sangat kuat sekali. Ya. Bahwa kita tidak mau terjebak dalam segala bentuk maksiat. Apalagi ketika kita bermaksiat, disitulah nyawa kita dicabut. Ya, lagi nonton tayangan-tayangan tidak senonoh gitu ya, di media sosial, di YouTube, tiba-tiba nyawa kita dicabut. Ya, lagi melakukan sesuatu hal-hal yang dibenci oleh Allah SWT, ya tiba-tiba nyawa kita dicabut. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, apalagi Allah mengawasi kita selalu. Ya. Ingat, ketika kita sendiri, maka yang kedua adalah Allah SWT. Ketika kita berdua, maka yang ketiga adalah Allah. Ketika kita bertiga, maka yang keempat adalah Allah SWT. Ya. Maka tidak ada satupun gitu ya perbincangan, permufakatan diam-diam yang tidak diketahui oleh Allah SWT. Ya, malulah untuk ya berbuat maksiat karena Allah mengawasi kita siang malam. Ya. Ya, bahwa kita ini tidak ada yang luput dari pengawasan Allah SWT. Ya, kemudian prinsip yang terakhir, yang keempat, aku yakin bahwa kematian menantiku, sehingga aku siapkan bekal terbaik untuk bertemu dengan Allah. Masya Allah. Ya, kita nggak pernah tahu, ya, apakah jangan-jangan setelah kajian ini kita wafat, atau besok, atau lusa, ya, pekan depan, bulan depan, kita nggak tahu. Apakah saat kita tidur kita akan bangun lagi? Apakah setelah kita sakit kita akan sembuh lagi? Kita nggak pernah tahu. Apakah saat kita akan melakukan perjalanan kita akan selamat? Kita nggak tahu. Ya, seperti itu. Ya. Jadi ya, ketika kita merasa bahwa kematian itu selalu mengincar kita, ya kapanpun gitu ya, anytime gitu ya, everywhere, dimanapun gitu ya, dimanapun kita berada gitu ya, ya maka apa? Maka
kita harusnya betul-betul menyiapkan bekal ya di dalam kehidupan kita ini. Ya, kalau kira-kira kita wafat sekarang udah siap belum? Ya, apa yang merasa kita membuat belum kita merasa siap apa gitu? Ya, maka akselerasi dari sekarang. Ya, semoga Allah SWT mengampuni segala sikap kita selama ini yang lebih berorientasi kepada dunia, ya, yang menjadikan urusan akhirat, urusan agama ini menjadi nomor sekian dalam kehidupan kita, yang tidak memprioritaskan kehidupan akhirat ini, gitu ya, ya, yang akhirnya ya membuat kita kadang-kadang ya ada niat gitu ya untuk meninggalkan medan dakwah, meninggalkan medan keilmuan gitu ya, ya, kok ada rasa capek gitu ya untuk berdakwah, capek untuk belajar gitu ya, capek untuk terus gitu ya memperbaiki diri gitu ya. Ya, ini adalah suatu perasaan-perasaan yang tidak boleh ada lagi dalam kehidupan kita. Ya, karena kita harus terus berbekal, karena kita harus terus ya menguatkan bekal-bekal kita untuk akhirat nanti. Semoga Allah SWT mengampuni ya segala orientasi rendah dalam kehidupan kita selama ini. Mudah-mudahan ke depannya kita tumbuh menjadi orang-orang yang lebih mencintai kampung akhirat. Yang mudah-mudahan kita dan keluarga kita semua kelak dikumpulkan di jannahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.